Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang salah satu organisasi regional yang berada di kawasan Afrika. African Union, atau yang biasa disebut dengan Uni Afrika, adalah organisasi regional yang berdiri di kota Durban, Afrika Selatan pada 9 Juli 2002. Organisasi regional ini masuk ke dalam kelompok IGO atau Intergovernmental Organization. Akan tetapi, terbentuknya Uni Afrika tidak bisa terlepas dari organisasi sebelumnya, yaitu OAU atau Organization of African Unity. OAU didirikan di Addis Ababa, Ethiopia pada 25 Mei 1963. Sejak awal berdirinya, OAU terdiri dari 32 negara anggota yang memiliki tujuan untuk memperkuat integrasi antar negara-negara di Afrika, memperkuat suara Afrika di kancah internasional, serta menyatukan seluruh negara di kawasan Afrika dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah sosial, ekonomi, politik, dan untuk mencapai sebuah kawasan yang independen. Dalam perkembangannya, negara anggota OAU bertambah menjadi 53 negara anggota pada akhir masa berdirinya. OAU menjalankan tugasnya berdasarkan isi Perjanjian Abuja dan Piagam OAU yang telah disepakati oleh negara-negara anggota OAU sendiri. OAU sendiri dibentuk karena adanya beberapa tujuan. Di antaranya, untuk mempersatukan dan meningkatkan solidaritas negara-negara di Afrika, menjadi wadah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, memberantas kolonialisme dan gerakan apartheid, bekerja sama dengan PBB untuk mengkampanyekan kerjasama internasional, serta menyeimbangkan kepentingan yang dimiliki negara-negara anggota dalam semua bidang. Dalam perkembangannya, pada tahun 1990-an, para pemimpin negara-negara anggota OAU berdiskusi mengenai perlunya perubahan bentuk OAU, melihat dinamika tantangan internasional yang semakin berubah. Sehingga, dirancanglah perubahan bentuk OAU melalui 4 summit. Di antaranya, yang pertama, Sirte Summit. Sirte Summit adalah summit yang diselenggarakan di Libya pada 9 September 1999. Kegiatan summit ini menghasilkan pengesahan Sirte Declaration yang menyodorkan perubahan OAU menjadi AU atau African Union. Yang kedua, Lome Summit. Lome Summit adalah summit yang diselenggarakan di Togo pada tahun 2000 yang menghasilkan pengesahan Constitutive Act of the African Union. Yang ketiga, Lusaka Summit. Lusaka Summit diselenggarakan di Zambia pada tahun 2001 yang menghasilkan pengesahan pembentukan roadmap untuk implementasi pembentukan Uni Afrika. Di waktu yang sama, juga menghasilkan persetujuan pembentukan NEPAD atau New Partnership for Africa's Development. Yang terakhir, Durban Summit. Durban Summit adalah summit yang diselenggarakan pada 9 Juli 2002. Pada kegiatan summit inilah dilakukannya pembentukan organisasi Uni Afrika sekaligus perubahan nama OAU menjadi AU atau African Union, serta penunjukan Presiden Thabo Mbeki yang merupakan Presiden Afrika Selatan sebagai Ketua Organisasi Uni Afrika yang pertama. Melanjutkan tujuan dari terbentuknya OAU, tujuan dibentuknya Uni Afrika sendiri tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Konstitutif Uni Afrika dan Protokol untuk Undang-Undang tahun 2003, yaitu untuk mempertahankan wilayah teritori dan kedaulatan setiap negara anggota, meningkatkan integritas politik dan ekonomi negara anggota, meningkatkan keamanan, perdamaian, serta menjaga stabilitas kawasan Afrika, dan tujuan-tujuan lainnya yang diharapkan dapat mempertahankan kedaulatan dan mencegah berbagai macam konflik di kawasan Afrika. Setiap organisasi pasti membutuhkan struktur untuk menjalankan tugas dan mencapai tujuannya. Berbicara tentang Uni Afrika terdiri dari 8 struktur organisasi dengan fungsinya masing-masing. Di antaranya, yang pertama, The General Assembly atau Majelis Umum. Majelis Umum merupakan badan tertinggi di dalam Uni Afrika yang terdiri dari kepala negara dan kepala pemerintahan dari setiap negara anggota. Struktur ini berfungsi untuk menentukan kebijakan yang dibuat Uni Afrika serta melakukan pengawasan dalam proses pembuatan kebijakan, menetapkan prioritas, dan membuat program tahunan Uni Afrika. Yang kedua, The Executive Council atau Dewan Eksekutif. Dewan Eksekutif terdiri dari menteri-menteri luar negeri yang merupakan perwakilan dari masing-masing negara anggota. Dewan Eksekutif melakukan pertemuan setidaknya 2 kali atau lebih dalam setahun.
Dewan Eksekutif bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengambil keputusan mengenai kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan negara-negara anggota, mempertimbangkan isu-isu, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat oleh majelis. Yang ketiga, The Permanent Representatives Committee atau Komisi Perwakilan Tetap. Komisi Perwakilan Tetap terdiri dari wakil-wakil setiap negara anggota. Komisi ini melaksanakan tugas sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Dasar Konstitusi, seperti melaporkan kegiatan kepada Dewan Eksekutif, mempersiapkan agenda Dewan, dan berpartisipasi dalam menyusun program kegiatan pertemuan Uni Afrika. Yang keempat, Specialized Technical Committees atau Komite Teknik Khusus. Komite Teknik Khusus memiliki tanggung jawab kepada Dewan Eksekutif. Organ ini memiliki tujuan untuk bekerja sama dengan African Union Committee atau AUC guna memastikan perataan proyek dan program Uni Afrika serta melakukan koordinasi kepada Komunitas Ekonomi Regional atau RECs. Yang kelima, The Commission atau Sekretariat. The Commission atau Sekretariat memiliki fungsi eksekutif dengan 10 anggota yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan 8 orang anggota komisaris dan staf. Adapun fungsi dari Komisi Sekretariat adalah mewakili Uni Afrika dalam membela kepentingannya, memberikan dukungan operasional kepada semua organ Uni Afrika, dan lain-lain. Yang keenam, The Peace and Security Council atau Dewan Keamanan dan Perdamaian. Dewan Keamanan dan Perdamaian merupakan organ pengambil keputusan yang bertugas untuk melakukan pencegahan, pengelolaan, dan penyelesaian konflik Uni Afrika. Yang ketujuh, The Pan-African Parliament atau Parlemen Afrika. Parlemen Afrika bertugas untuk menegaskan kepada seluruh masyarakat Afrika untuk secara penuh berpartisipasi dalam pembangunan dan integrasi ekonomi di Afrika. Sementara, tugas jangka panjang Parlemen Afrika adalah untuk melaksanakan kekuasaan legislatif secara penuh, di mana saat ini Parlemen diberikan mandat sebagai penasihat dan konsultan bagi Uni Afrika. Yang kedelapan, The Economic, Social, and Cultural Council atau Dewan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Organ ini bertugas untuk memberi kesempatan bagi organisasi masyarakat sipil Afrika atau CSO untuk berperan aktif dalam memberikan kontribusi terhadap prinsip, kebijakan, dan program Uni Afrika. Berbicara tentang keanggotaan, Uni Afrika sendiri terdiri dari 55 negara anggota pada tahun 2022. Akan tetapi, keanggotaan tersebut tidak terlepas dari dinamika yang ada. Beberapa negara dalam keanggotaan Uni Afrika mengalami banyak perubahan sejak bergabung dalam OAU maupun AU, seperti Republic of Cape Verde, yang berubah nama menjadi Republic of Cabo Verde pada tahun 2013. Kemudian, Republik Sudan Selatan yang baru menjadi negara anggota Uni Afrika yang ke-54 pada 27 Juli 2011. Selanjutnya, ada Maroko yang keluar dari keanggotaan OAU pada tahun 1984. Akan tetapi, pada tanggal 30 Januari 2017, Maroko secara resmi bergabung kembali ke dalam keanggotaan Uni Afrika. Dengan diterimanya Maroko sebagai anggota Uni Afrika, maka jumlah keanggotaan Uni Afrika bertambah menjadi 55 negara anggota hingga sekarang. Lalu, bagaimanakah peran Uni Afrika dalam politik internasional? Uni Afrika sendiri telah menjadi upaya representatif bagi benua Afrika di tingkat global. Seringkali, PBB dan Uni Eropa memutuskan untuk memprioritasi posisi Uni Afrika dalam menanggapi permasalahan yang terjadi di Afrika. Dalam aspek perdamaian dan keamanan, Uni Afrika telah mencapai tingkat perdamaian dan keamanan yang baik. Misalnya, dengan melakukan operasi militer gabungan bersama PBB untuk meredam konflik di Darfur. Kemudian, upaya untuk menyelesaikan konflik Mali dengan menandatangani perjanjian damai pada tahun 2015 dengan pemberontak Azawad. Pengerahan operasi penjaga perdamaian Uni Afrika ke Burundi dan Somalia. Uni Afrika juga berhasil memediasi konflik yang meletus di Cote d'Ivoire. Maka, melalui aktivitas Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika, jumlah perang saudara di Afrika telah mengalami penurunan sejak awal pembentukannya, dari 8 konflik pada tahun 2002 hingga tersisa 4 konflik pada tahun 2012. Di sisi lain, Uni Afrika
telah mampu meredam resor kudeta militer untuk dapat mencegah perubahan pemerintahan yang tidak konstitusional di Afrika. Antara 2003 dan 2013, 11 kudeta terjadi di Afrika, sehingga langkah kebijakan yang diambil oleh Uni Afrika adalah dengan menangguhkan Mauritania, Guinea, Niger, Madagaskar, Pantai Gading, Mali, Guinea-Bissau, dan Central Africa Republic dari keanggotaannya antara tahun 2008 dan tahun 2013. Sedangkan, dalam upaya mengejar kemakmuran di kawasan, Uni Afrika telah berhasil menjalin kerjasama dengan mitra internasional dan PBB melalui Regional Economic Communities atau RECs, yang mewakili berbagai wilayah geografis di benua tersebut. Beberapa REC ini seperti Economic Community of West African States atau ECOWAS, the East African Community atau EAC, dan the Southern African Development atau SADC. Uni Afrika cukup aktif dalam menjajaki kemungkinan untuk menyelaraskan kebijakan anggaran dan fiskal untuk kesatuan moneter atas dasar mata uang bersama. Dan dalam upaya meningkatkan hubungan dengan dunia industri, Uni Afrika membentuk New Partnership for African Development atau NEPAD. Uni Afrika telah berhasil membentuk organ konstitusionalnya seperti Parlemen Uni Afrika dan Pengadilan Afrika. Uni Afrika membentuk pasukan misi perdamaian Darfur Suriah yang terdiri dari 7.000 orang. Pasukan tersebut bernama African Union Mission in Sudan atau AMIS, yang merupakan hasil kerjasama antara Uni Afrika sendiri dan PBB. Kemudian, pada tanggal 24 Maret 2005, DKPBB membentuk United Nations Mission in Sudan atau UNMISS, agar dapat membantu AMIS dalam menjalankan tugasnya secara optimal serta mengimplementasikan Comprehensive Peace Agreement atau CPA. Namun, kelompok pemberontak dan milisi Janjaweed melemahkan posisi UNMISS dalam upaya perdamaian Suriah, sehingga PBB dan Uni Afrika membentuk operasi militer gabungan yang bernama United Nations Mission in Darfur atau UNAMID pada tanggal 31 Juli 2007. Uni Afrika telah berkontribusi dalam berbagai konflik yang terjadi di kawasan Afrika. Salah satunya adalah konflik di Darfur, Sudan. Konflik di Darfur tersebut berawal dari konflik bernuansa etnis yang akhirnya semakin meluas dan juga mendapat banyak sorotan dari dunia internasional. Konflik Darfur semakin berkembang seiring dengan adanya dominasi dari suku Arab Afrika di dalam pemerintahan Darfur. Selain itu, tidak adanya pemerataan pembangunan di beberapa wilayah yang ada di Darfur juga menjadi salah satu penyebab konflik ini semakin membesar. Kedua hal tersebut yang akhirnya melahirkan beberapa kelompok pemberontak di Darfur. Kelompok pemberontak itu diantaranya adalah Sudan Liberation Movement dan Darfur Front Liberation, di mana keduanya mulai melakukan penyerangan terhadap pemerintah Sudan pada tahun 2003. Dampak yang terjadi akibat konflik tersebut yakni banyaknya masyarakat sipil maupun para militer yang kehilangan rumah dan anggota keluarganya akibat adanya beberapa aksi seperti penghancuran, penjarahan, perampokan, pemerkosaan, penculikan, bahkan aksi pembunuhan terhadap warga sipil. Selain itu, sekitar 1,5 hingga 2 juta orang kehilangan rumahnya dikarenakan adanya aksi penghancuran yang dilakukan oleh Janjaweed. Akibat aksi tersebut, para korban banyak yang mengungsi ke Libya maupun Chad yang merupakan negara tetangga terdekat dari lokasi Sudan. Demi terwujudnya sebuah penyelesaian konflik di Darfur, sesuai dengan prinsip yang tertuang dalam Constructive Act of the African Union pasal 4.h yang menyebutkan bahwa Uni Afrika berhak untuk melakukan campur tangan dalam konflik yang terjadi di negara anggota. Uni Afrika sebagai rezim dan organisasi internasional yang ada di kawasan Afrika terjun secara langsung maupun tidak langsung dalam misi penyelesaian konflik-konflik yang terjadi di kawasan Darfur dengan cara mengambil peran sebagai berikut. Yang pertama, Uni Afrika sebagai fasilitator perundingan perdamaian. Upaya awal sebagai pihak yang dianggap mampu mempertemukan kedua negara dalam sebuah perundingan, Uni Afrika melakukan pengiriman utusan khusus dari Dewan Keamanan Uni Afrika ke Sudan dan juga Chad, yaitu dengan melakukan pendekatan kepada negara yang berbatasan langsung dengan Sudan untuk berkonsultasi dengan Presiden Chad. Dewan Keamanan Uni Afrika meminta kepada Presiden Chad untuk melanjutkan mediasi yang gagal sebelumnya, dengan tujuan menyelesaikan konflik di Darfur. Kemudian, Dewan Keamanan Uni Afrika
juga berkunjung ke Sudan untuk meminta kepada pemerintah Sudan agar hendak terlibat dalam pertemuan dengan petinggi Uni Afrika untuk membahas konflik Darfur ini. Namun, pemerintah Sudan beranggapan bahwa konflik Darfur ini adalah konflik internal yang hanya membutuhkan Uni Afrika sebagai mediatornya, bukan yang lain, karena ikut campurnya pihak lain malah akan memperpanjang masalah. Yang kedua, Uni Afrika sebagai mediator dalam perundingan perdamaian. Selain berperan sebagai fasilitator, Uni Afrika juga memiliki andil yang cukup besar dalam upaya penyelesaian konflik di Darfur ini, yakni bertindak sebagai mediator atau aktor pihak ketiga di antara kedua belah pihak yang sedang berseteru. Pihak-pihak yang terlibat konflik antaranya adalah Sudan Liberation Movement atau SLM, Justice Equality Movement atau GEM, dan juga pemerintah Sudan itu sendiri. Dalam hal ini, Uni Afrika memainkan perannya sebagai mediator dengan mempertemukan kedua belah pihak yang sedang terlibat konflik dengan tujuan untuk menemukan jalan keluar dari konflik Darfur tersebut. Pertemuan ini menghasilkan beberapa perjanjian, yaitu perjanjian terkait dengan adanya fasilitas dalam hal pendistribusian bantuan kemanusiaan, pemastian terkait keamanan dan perlindungan terhadap warga sipil, perjanjian gencatan senjata atau Humanitarian Ceasefire Agreement atau HCFA yang berisi tentang pemberhentian peperangan yang sedang terjadi dan juga menyatakan adanya gencatan senjata dengan waktu 45 hari, namun dapat juga diperpanjang secara otomatis, kecuali mendapat pertentangan dari salah satu pihak yang sedang terlibat konflik dan adanya pembentukan Joint Commission atau GC dan juga Ceasefire Commission atau CFC yang melibatkan partisipasi khususnya dari masyarakat internasional termasuk Uni Afrika dengan tujuan untuk mengawasi dan memastikan bahwa perjanjian perdamaian tersebut dapat terlaksana dengan baik. Penandatanganan perjanjian gencatan senjata memberikan landasan hukum bagi Uni Afrika supaya dapat lebih berperan aktif dalam upaya penyelesaian konflik di Darfur. Sesuai dengan isi kesepakatan yang tertera dalam perjanjian gencatan senjata tersebut, pada tanggal 13 April 2004, telah dilakukan pengiriman sekelompok tim pengamat oleh Dewan Keamanan dan Perdamaian milik Uni Afrika. Setelah itu, Komisi Gencatan Senjata ini akan melakukan berbagai macam proses perdamaian dan melakukan penempatan pasukan keamanan di Darfur. Dalam upaya ini, adanya penandatanganan protokol pembentukan bantuan kemanusiaan di Darfur atau Protocol on the Establishment of Humanitarian Assistance in Darfur, yang salah satu isinya adalah melakukan penggabungan beberapa upaya untuk menciptakan perdamaian di Darfur. Yang terakhir, Uni Afrika sebagai rekonsiliator kesepakatan gencatan senjata. Untuk mendukung pelaksanaan perjanjian gencatan senjata, Uni Afrika membentuk sebuah badan yang bernama EMIS atau African Union Mission in Sudan yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap gencatan senjata, aksi kemanusiaan, dan juga bertugas untuk melakukan penjagaan di wilayah yang sedang terjadi konflik, serta meluncuti seluruh persenjataan milik Janjaweed yang agresif dalam menghadapi pemberontakan dan memperkeruh suasana. Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Uni Afrika, nyatanya upaya tersebut tidak begitu efektif dan tidak berjalan sepenuhnya dalam menghentikan konflik yang ada di Sudan, karena pada kenyataannya konflik ini masih saja terus berlanjut. Mengenai kasus konflik di Darfur, dapat dikatakan bahwa Uni Afrika sebagai rezim dan organisasi internasional telah benar dalam mengambil perannya. Karena pada dasarnya, tindakan yang dilakukan oleh Uni Afrika ini didasarkan pada sebuah alasan kemanusiaan. Sebab dalam konflik Darfur telah terjadi banyak pelanggaran HAM berat, seperti pemerkosaan, penyiksaan, pembunuhan, dan tindakan kekejaman lainnya. Kemudian, apabila melihat dari teori liberalisme, Uni Afrika sebagai rezim dan organisasi internasional di tingkat kawasan mampu meminimalisir atau setidaknya meredam konflik yang ada di Darfur dengan membentuk berbagai protokol maupun perjanjian-perjanjian sebagai alat untuk mengontrol konflik yang berkepanjangan di Darfur. Baik, begitulah penjelasan mengenai organisasi Uni Afrika atau African Union dan peranannya dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Darfur. Semoga video kali ini dapat menambah ilmu dan wawasan teman-teman sekalian. Kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.